jam 7, setengah 8.30. 9. Ibu Ibu Elmi tidak ada kasih tahu Ki. Iya, lupa Kak Kobi tadi. Kobi kayak jadi Iya. Pergi lagi tuh tuntun karena ndak tahu lagi tuh jalan masuk di sini. ampun deh. Saya tahu sempat keluar dulu. Baru masuk di Masih sini. sudah Kak cek di yang room sebelah masih di sana Ki. Tapi biasa sempat gimana Kak? Harus keluar kah di room Nggak, Ji. itu? Nggak Gitu. jika tanya. Enggak, Ki. Ji, Bu. Bisa Oh, iya. jika langsung masuk di LMSTA baru klik ini room. Cuma lama Iya. di depan pintu, bah. Iya itu Mi. Kukira salah kan tadi. Jadi, guys. Baik dengar karena ndak open mic. Bapak. Tak pernah dengar jadi ini mah gosip. Nih, gas mati pale. Gas. Berapa jam kah itu waktu anunya? 1 jam katanya. Dengar Iya, Pak. dengar Pak. Siapa ini? Ini ada Mitowe Bu Sukmawati, ada suaranya, enggak ada gambarnya. Mana? Mana itu? Mengajar ki lagi itu Belmi. Saya untuk pesantren Ji. Pak Adi. Teladan nih Bu Sukmawati. Iya. Ayo mi kapan dimulai, Bu? Atau ditunggu Pak Irham atau ada mi Pak Irham di dalam? Iya, ditunggu dulu Pak Irham kayaknya. Belmi hati-hati sudah direkord. Oh. Orang mana Ki Bu Andi Sri? Tinggal di Borong Kak, Herlang. Orang Herlang. Iya. Oh. Kajang Ki, jalan-jalan. Iya, tapi orang banyak keluarga aku di Kajang. Oh, saya di pesisir dekat pelabuhan. Ini. Oh. Yang Kajang kasih? Iya. Kenal. Ada hubungan keluarga itu dengan Kak Anda, anunya Birma, suaminya. Kak Iya, Iskandar, suaminya Birma. Satu kali suamiku. Oh, ada hubungan keluarga aku itu. Oh, berarti keluarga itu suamiku karena saudara Ki. Iya, itu mamanya suamiku, bapaknya sama mamanya Kak Anda. Oh iya itu Mi. Makanya panggil Kak Anda Kak juga itu. Saya juga Kak sepupu. Oh iya. Nanti aku kasih tahu suamiku. Kenal kita. Mungkin Kak Anda Ji mungkin. Iya, DSM Kak Kidi. Iya. DSM keempat Kak Belmi. Tetangga sekolah Pak Kamil. Dia kepala sekolahku. Oh. Keluarga Pak Kamil juga. Bukan di Pak Kamil saya. Bukan di Pak Kamil kita. Oh. Kepala sekolahku. Oh iya di. Tapi baru. Oh. Baru. Iya di. Kami Rinda. Onki dulu Pak Kamil Belum mungkin mandi. Iya dong Pak Kamil, tidak mau kelihatan mukanya. Pilih kameranya laptopku Ibu. Oh iya tahu pantas keluar kemarin. Jelek jaringannya kok dong. Iya. Sini Ki dikasih. Iya saya di Belmi. Sini Ki dikasih. Iya ke situ makin Pak Kamil. Bersama-sama orang. Ngumpul-ngumpul. Oh Ibu suka belum Mas? Dimulai nih. Mulai mungkin karena waktu juga. Iya, Nggak masuk ini Pak Irham. Oh iya. Oh itu kayak nomor 1, 2, 3 di suara Pak Kamil. Yang pertama siapa pala yang mau
Arahkan kita kita mungkin tinggi. iya kita mungkin Bermi iya Iya, didengar aja Ki Bu mungkin suka. Gimana kak? Gimana Bu Andi Dewi, Bu Elmiwati itu, Bu Andi Susanti, iya Pak Iya Kamil? Pak. Iya, Oke. sebentar ini Pak. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk memilih siapa yang menjadi pemandunya, ya, siapa yang ini dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini adalah diskusi kelompoknya Bapak Ibu, ya, terkait dengan 3 poin tadi. Siap Pak. oh Selamat iya Pak berdiskusi ya Bapak dan Siap Ibu. iya Pak. Pak siap Siap. Terima kasih Pak. Mohon izin. Pak Irham bisa dimulai nih. iya kita aja mungkin di Mulai langsung sedikit. Saya itu cuma memantau kegiatan ada Ya Pak Renta. iya Pak terus usahakan hadir semua teman panggil teman itu ibu suka tolong dibantu iya itu Ya Pak Renta. ibu suka bunda jadi saya itu nggak bisa dipanggil bunda nih Bu Ada nih masih cuma dari kemarin kitanya. mana Maki ibu suka Oke, mulai kapan di? Daripada anu juga. oh iya ada nih Ibu nih, Ibu Sri. Ya. Siapa yang mau buka ini? iya Kita Mi. siapa Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan yang telah kita pelajari dan hari ini kita berdiskusi kelompok, ada hal yang kita hari ini. Yang pertama itu apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran dari KHD. Di sini yang perlu kita tekankan adalah konteks sosial kulturalnya atau nilai-nilai yang ada di lingkungan kan karena kita sama-sama di Herlangkajang kayaknya di sini di wilayahnya. Iya. Pak Jadi kita pahami dulu apa itu nilainya sosial kultural, dari kata nilai sosial kultural dulu seperti itu. Kemudian baru kita mengambil poin-poin yang mana poin yang mana mau kita ini diskusikan. Jadi mohon izin, saya sudah searching tadi bahwa nilai itu mampu membentuk pribadi seseorang, kemudian nilai itu ada moral dan etika, sehingga dalam perbuatannya mencerminkan sifat budi luhur, berbudi pekerti. Kemudian nilai-nilai luhur inilah yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bisa menjadi nilai religius, nilai moral, nilai estetika, dan nilai-nilai yang sebagainya yang kita ada dalam masyarakat kita. Langsung saja kita sumbangsi saran saja di Bapak Ibu. Iya, langsung saja sumbangsi saran. Kalau saya secara pribadi, saya kasih sarannya itu nilai dalam sosial budayanya kita masyarakat Herlangkajang itu umumnya kan kita pahamnya itu ada budaya Mapotabe, kemudian ada budaya Sirik Napace, kemudian ada budaya gotong royong. gotong Kalau royong gotong royong kan itu bersifat umum, tapi di wilayahnya kita Herlangkajang, bahkan orang bangun rumah saja itu masih bergotong royong yang saya lihat di Kajang seperti itu. Beda dengan di lingkungan saya, kita sudah orang yang di saya bukan seperti itu. Kalau di Kajang saya lihat orang-orang bangun rumah itu, apalagi kalau dia rumah kayu, masih bergotong royong. Jadi, kalau saya sumbangsi sarannya itu ada nilai gotong royong, kemudian ada Napace, dan ada nilai Mapotabe. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana kalau Bapak? iya
Jadi saya sepakat mungkin dengan Ibu Andi Dewi. Jadi kita ambil untuk nilai yang gotong royong untuk kerjasamanya. Kemudian itu yang nilai yang kayak MAPA tadi itu karena kita sama daerah Herlangkajang. Jadi itu mungkin yang kita ambil. Jadi bagaimana dengan Ibu Wilmi? Tapi ada tidak yang punya pengalaman seperti saya, karena saya kan sudah lebih dari 10 tahun tinggal di Kajang. Karakternya anak-anak yang saya ajar itu rata-rata mereka memiliki karakter yang keras, susah untuk diarahkan. Makanya kalau misalnya kita pakai cara keras akan semakin berbenturan. Berbenturan itu antara dia semakin menjauh ke siswa. Makanya itu saya itu dibilang sebagai guru yang paling tidak pernah marah. Karena kalau semakin marah mereka semakin bertingkah. Jadi dielus-elus saja. Kenapa kita mungkin karena saya juga mengajar selalu di kelas 5, kelas 6, jadi mereka sudah bisa diajak bicara. Nah, tidak boleh seperti ini, nah, begini. Itu yang saya pelajari selama ini. Kalau di daerah Kajang itu karakternya siswa-siswanya itu agak lebih keras, lebih susah untuk diarahkan, mungkin karena mereka tinggal di daerah pesisir gitu mungkin ya. Sehingga mungkin bapaknya biasa pergi tinggalkan rumah itu 1 minggu untuk pergi melaut. Ibunya pagi-pagi subuh-subuh sudah pergi jual ikan. Mungkin karena kurang interaksi dengan orang tua mungkin yang mempengaruhi itu juga. Itu yang harus cocok sekali yang mengatakan bahwa kalau itu karakternya anak dilihat dipengaruhi oleh sosial lingkungannya juga. Gitu kalau pendapat saya seperti itu, yang saya pelajari selama ini seperti itu. Dan itu anak-anak ini keras seperti ini mungkin karena agak jauh dari orang tua. Ada juga orang tuanya cuma sibuk, orang tuanya cari uang. Bapaknya kan pergi melaut biasa 1 minggu 2 minggu tidak pulang. Mamanya juga pergi jual ikan subuh-subuh. Jadi itu anak kasihan, biasa dia urus dirinya sendiri. Iya, Pergi sekolah sendiri. Mereka cuma dikasih uang jajan, ditaruh uang jajan saja itu di atas bajunya, tasnya ditaruhkan uang jajan. Baru pergi sekolah. Tapi ini semenjak sekolah memberlakukan tidak boleh jajan lagi, banyak orang tua yang protes. Saya tidak bisa masak pagi-pagi, saya pergi jual ikan, tapi kenapa tidak boleh bawa uang? Tapi setelah dijelaskan bilang ini untuk kepentingannya Janata, daripada selalu kerupuk dan mie mentah dia makan, mending bawa bekal. Jadi biasa itu saja dia tidak masak, dia beli nasi kuning orang tuanya. Terus dia suruh antar ke tukang ojek ke sekolah. Begitu, Bu. Kalau saya mencermati ceritanya Ibu Elmiwati, kayaknya ini lebih ke nilai kekeluargaan ya, Bu. Iya. Jadi penting juga itu keluarga dalam pembentukan karakter anak, itu penting. betul Bu Elmi. Tidak sepenuhnya bahwa karakter anak itu ditentukan harus diarahkan ke guru semua, kan harus. Iya, harus dari pendidikan keluarga juga. Iya. Sama dengan lingkungan sekolah itu, Bu. Orang tuanya merantau yang jual perabot sampai 3 bulan. Tapi yang lebih bikin saya shock terapinya itu di tempat mengajarku. Saya pernah hadapi anak waliku, dia 3 bulan tidak datang ke sekolah, tiba-tiba datang pas mau ujian. Dan ternyata memang ada beberapa orang begitu caranya. Dia ikut di orang tuanya merantau, pas mau ujian baru datang, dan mau tidak mau harus. Ada juga yang seperti itu. Iya, begitu. Jadi saya itu agak karena saya tidak pernah dapat kondisi-kondisi begitu, Bu. Pas di sekolahku, saya baru dapat begini, Bu. Anu juga orang tua cenderung susah untuk diajak berkomunikasi, entah cara bicaraku yang mereka tidak pahami atau bagaimana. Tapi ya begitu nih. Jadi saya juga sepakat ini kita tanamkan nilai kekeluargaan di sekolah seperti itu. Iya Bu. Kadang guru serba salah ya. Iya, kadang serba salah. Kalau dikerasi bagaimana? Nah, itu. Iya. Itu sifat kekeluargaan.
diulus-ulus. Iya, kalaupun ada sedikit masalah yang disalahkan gurunya, kenapa Iya, begini? cucu guru. Kita memang serba salah untuk Ada membentuk karakter anak nilai ini tersebut. Bu yang saya titik beratkan. Iya, Ada lagi tambahannya nilai yang lain sebelum kita lanjut ke poin 2. Ini kan sudah Iya. poin 1 kita sepakati dulu. iya, Jadi di poin 2 itu bagaimana pemikiran KHD dapat dikonstekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial budaya di daerah Anda. Berarti kita mau tuangkan ini pemikiran Kele yang lebih cocok nanti memanusiakan manusia. Oh, yang nomor 2 ya Ibu Andi Dewi? Iya, itu. Mungkin kalau bagi murid itu nilainya selalu semangat belajar, gitu ya. Yang poin 2. Ini maksudnya ini kalau saya cerna Ibu, maksudnya ini dari 4 nilai yang kita bagaimana pemikirannya KHD. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti memanfaatkan manusia, kemudian slogan-slogannya, slogan dari Fajar Dewantara yang sebagai penuntun, kemudian guru sebagai role model, kemudian guru sebagai support system, kemudian guru sebagai mendampingi seperti itu. Iya, kalau Kayaknya ini alurnya nih mau dicerita. Kenapa bisa nilai gotong royong itu menjadi titik pusatnya kita seperti itu? Apa alasan tak sehingga nilai gotong royong itu masuk sebagai nilai dalam konteks lokalnya orang Kajang Herlang seperti itu? Sebenarnya kayaknya ini pertanyaan. mungkin karena jiwa penolongnya itu orang Kajang itu masih jiwa persaudaranya itu masih kental sekali. Kita di sini biar misalnya kita tidak memiliki hubungan keluarga, tapi didengar ada misalnya dia mau bikin rumah atau apa, pasti semua bergotong royong ke sana yang membantu. Makanya kalau yang saya cermati itu sesuai dengan pola pikirnya KHD bahwa karakter yang bergotong royong itulah yang bisa membuat kita itu memanusiakan manusia. Karakter yang saling menghormati, saling menghargai itulah yang membuat kita sebagai seorang pendidik dan anak-anak peserta didik kita nantinya yang akan memiliki rasa bahwa sesama manusia itu harus saling sayang. Mungkin inilah saatnya kita menerapkan pola pikir KHD itu, karena sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak kita itu sekarang jadi pelaku pembulian. Ada yang menjadi pelaku dan ada yang menjadi orang yang terkena pembulian itu, dan pembulian itu terjadi karena kurangnya karakter rasa persaudaraan, kurangnya karakter rasa yang selalu peduli dengan temannya. Kita memang kuat kalau misalnya di Kajang itu orang saling gotong royong, orang rasa persaudaraannya semakin besar. Nah, tapi menurun ke anak-anaknya, karena ada sebagian anak yang begitu mudahnya membuli teman-temannya. Di sekolah kita tuh kadang kita biasa dengar anak-anak berkelahi. Kenapa berkelahi? Nah bilang-bilangi kak, nah ejek kak, nah bilangi bapakku, nah bilangi mamaku. Itu yang memacu mereka terjadi perkelahian. Jadi menurut saya sangat sekali penerapannya KHD itu. Izin mungkin Bandi Dewi. Saya sepakat Ibu di proses itu meningkatkan manusia industri. Iya, cocok apa yang dikatakan oleh Ibu Emi, jadi betul. Ya, saya tambahkan sedikit kenapa mesti nilai gotong royong yang kita ambil, karena itu sebagai untuk bekerja sama atau tolong menolong dan bantu membantu.
Jadi misalnya kerja bakti dilakukan di waktu-waktu tertentu atau membersihkan tempat umum, iya, atau pekarangan lingkungan sekolah kalau yang ada di sekolah kita, iya, itu mungkin. Iya, itu hal-hal yang paling mendasar sebenarnya Ibu di lingkungan sekolah, yang setiap pagi Iya, kita sama-sama iya, membersihkan lingkungan sekolah. Tapi saya iya. juga ada ini Bu, budaya itu di tempat mengajarku, ada momen itu kalau dia menjelang lebaran, ada namanya itu kayak pergi membersihkan kuburan. Jadi libur itu. Iya, Jadi saya itu kalau ndak pas momen, biasa saya sendiri datang ke sekolah, ndak ada anak-anakku datang. Tiba-tiba dikasih tahu sama warga bilang, apa di namanya itu mau pergi bersihkan batasan. kuburan. Apa itu batasan kuburan? Iya, Iya, ada begitu-begitu. batas Jadi di begini dalam tapi ada pengumuman mungkin sama nama lainnya. itu Pak Irham tahu sekolah itu. karena anak-anak mau suruh ke sana. Ikut Oh, anak sekolah. Iya, pastinya nak kasih ikut sama dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya pergi bersihkan kuburan. Tapi kayaknya kuburan leluhur bagaimana Iya, itu? benar. Berarti Kajang kan masuk di Kajang budaya ya. Iya, masih itu kental dia kan adatnya. termasuk sosial Iya, kental. kulturalnya. Iya, Iya, itu kan sudah Kalau jadi itu budaya apa namanya? karena kan Jera. budaya itu berulang-ulang kemudian iya dipertahankan jera, namanya budaya. batasan jera. Oh, jera, Jera batas namanya. jera. Batta Ah, sajera jera. membersihkan kuburan. Batta Oh iya, sajera. Pak. Jera, batas jera. Jadi mungkin itu Itu Budi dilaksanakan. Tapi itu dilaksanakan 1 minggu sebelum Lebaran, 1 minggu sebelum Idul Fitri. Iya, ada momen-momen begitunya itu. Nah, pertahankan itu warga sampai sekarang kalau di lingkungan. Kayaknya kalau mau lebaran, mau puasa, lebaran juga. Puasa Tapi lebaran. di situ itu juga masak itu kampalonya apanya semua makanannya. Tapi dan ikut sama itu Ibu, ikut satu minggu pakai sebelum saja lebaran budaya bisa gotong makin royongnya. pergi. Ambil Oh, hal berarti. positifnya saja. Jadi Seandainya itu Pak Irham nak panggil ke makan kampalo, ndak apa aja kena bungkus nggak pulang. Tapi itu mungkin Budi mungkin penerapannya Iya, Belmi. maksudku itu untuk pembentukan karakternya itu tidak perlu nih mungkin sesuatu yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil mungkin yang bisa kita terapkan Yang di dasar saja yang di lingkungan Iya. sekolah. kalau Ya kalau itu ada yang iya. kalau ada teman tidak bawa pulpen nak pinjam kita manta kan salah satu bentuk nih untuk membangun karakter untuk saling menumbuhkan rasa persaudaraan yang lama-lamanya nanti setelah dewasa jadi bisa saling bergotong royong begitu mungkin yang dari kecil-kecil Iya, yang hal-hal kecil. iya yang Misalnya penting tidak ada anu pulpen yang pinjam makan pulpen. ini kita kembalikan bagaimana di lingkungannya itu sekolah, bagaimana di lingkungan masyarakat. Ini berkaitan dengan budayanya daerahnya kita seperti itu. iya Kalau betul lingkungan sekolah kan sama-sama membersihkan pekarangan sekolah. Betul. Iya. Setiap hari ini dilakukan. Iya. Bisa juga itu jadi yang berarti kita bungkus nilai gotong royong. Iya. Itu di KHB di memanusiakan manusia, konsep utamanya itu pemikirannya secara konsepual di KHD itu memanusiakan manusia titik beratnya. Budi? Iya. Iya, berarti yang kedua kita ke budaya Mapatabe atau nilai budaya Mapatabe. Kalau ini kayaknya nilai Mapatabe Budi pekerti mungkin masuk di situ, etika. Dia masuk di nilai budi pekerti, iya. Kemudian kalau sebagai guru, kayaknya itu kita ikut di slogannya, yang itu yang 3 itu. Kayaknya ini yang kita sebagai teladan deh, guru sebagai teladan atau role model bagi muridnya. Jadi kita dulu yang harus memperlihatkan bagaimana cara bersikap. Contohnya pada saat kita masuk kelas kita memberi salam. Iya. Jadi pada saat berjalan di tengah masyarakat, di depan guru berarti menundukkan kepala. Iya, masuk ke rumah memberi salam seperti itu. Jadi kita titik beratnya di guru sebagai teladan. Tapi ini Bu Andesri apa anak SMK juga itu masih
menerapkan itu kayak kalau jalan masih matabe begitu begitu juga. Iya, Kalau SD alhamdulillah. kan gampang diarahkan masih kecil ji. Kalau anak Iya. SMK kan maksudnya seumuran maksudnya gimana? Alhamdulillah, Ibu Elmi, alhamdulillah di sekolah aku begitu. Iya. Kan lebih besar siswa dibanding kita ini. Alhamdulillah kalau di sekolah saya tuh sangat sikapnya Kalau bagus. di Kajang itu menghormatinya, kuakui saya memang kalau orang Kajang. Begitu juga kalau membersihkan itu Ibu, tanpa disuruh, lihat sampah ambil, langsung diambil. Kadang saya di belakang tuh sembunyi-sembunyi, saya lihat anak-anak langsung diambil sampah kalau dia lihat. Iya. Ibu Suka sudah masuk, Bu Ilmi. Mana Ki Ibu Suka? Belum. Di telepon Ki coba di. Kalau ini berarti nilai Mapatabe itu yang masuk di slogannya KHD yang pertama kayaknya yang ini. Ada kan 3 slogan yang paling terkenal itu di KHD. Yang Tulada, kemudian Madia Mangunkarsa dan Tutu Handayani. Jadi kalau saya menurutku nilai Mapatabe itu dia masuk di Ingarsa Tulada. Artinya seorang guru itu harus menjadi suri teladan bagi anak-anaknya. Kemudian yang menjadi titik beratnya itu contohnya adalah ketika guru masuk kelas itu mengucapkan salam. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju Bu, setuju. Iya, setuju. Baik, Bapak Ibu kita sepakat di poin 2, kemudian kita ke poin 3, nilai siri napace. Ay, Kajang ini asli siri napace, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ini sirik napace ini yang biasa menimbulkan perkelahian di kelas. Kalau sirik bilangi mamanya biasa bapaknya dibilangi, dibilangi mamaku untuk berkelahi bimbingan. Lalu kalau kita tidak dalam kelas jadilah perkelahian itu. Untuk yang poin 3 mungkin sedikit Ibu izin. Itu menyambut peserta didik mungkin kalau kita sepakat. Jadi guru sambut peserta didik, guru menjadi teladan dengan kedisiplinan, dengan tidak datang terlambat, budayakan ramah anak dengan melakukan 5S. Itu iya betul Bu. Iya. Tapi harusnya mungkin itu kalau itu siri napace butuh harus mungkin diarahkan itu anak-anak bilang tidak selamanya itu kalau misalnya kayak dipermalukan harus dibalas dengan kekerasan, barangkali seperti itu kan mungkin sudah diterapkan mungkin di keluarganya. Kalau ada hina ada marah kasih malu-malu balas gitu mungkin karena apa itu tertanam dalam jiwanya itu anak. Iya mungkin. Saya sering sekali malah di kelas itu biasa anak-anak ya bilang-bilangi berkelahi. Kalaupun ada yang hina ada yang permalukan tidak selamanya pakai kekerasan mungkin. Tunjukkanlah dengan prestasi mungkin seperti itu. Iya betul itu Bu. Tapi juga Bu harus juga kita tanamkan itu dalam pemikirannya anak-anak ya terkait dengan yang kita sampaikan tadi memang itu hal-hal yang seperti itu kan pada saat kita menerima sesuatu tindakan itu yang memicu namanya bullying, terjadinya bullying. Jadi harus kita juga tekankan pada anak-anak, bukan persoalan kita buktikan dengan prestasi, karena harus juga kita tekankan bahwa tidak boleh seorang pun menjadikan hal-hal seperti itu sebuah lelucon, karena itu kita jadi harga diri seorang anak. Terlambatnya makanya itu Ibu di usia-usia rentan itu pada saat masa-masa pertumbuhan usia TK kemudian masuk SD, biasanya kita ajarkan anak sesuatu barang yang kalau memang punya ambil,
Dan kalau ada yang putus, akan ambil kembali karena itu hak. Ternyata jangan membiasakan anak-anak mengalah karena sebenarnya itu yang memicu tindakan bullying pada seorang anak. Seperti itu nanti ketika ada di fase-fase usia yang mampu dia berbagi, baru kita tanamkan lagi bahwa berbagi itu baik. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya konteks yang seperti itu. Jadi juga bumerang bagi seorang guru karena kalau kita mau suruh sabar, kayaknya manusia kata Iya, manusia ada kesabarannya. sabarnya itu cocok memang karena ada batasnya memang sabar. Tidak ada itu. Nabi Muhammad jika begitu tidak, tak biar dibully, tidak melawan. Mak, pokoknya sekarang itu kerjanya guru Makanya hal seperti lebih ini keras jadi ya, juga bumerang sama lebih kita. berat. Iya, lebih berat. Iya. Itu yang paling berat itu sekarang itu masalah bully yang harus kita bagaimana caranya itu supaya bisa lebih Hilangkan. tekan itu. Ibu suka. Halo Ibu Suka. Lama ya Halo. muka suara Iya. terus didengar. Halo, didengar Mak. Iya. Baru tak bisa Lihat bergabung. mic Ibu. Salah jadwal Ki U. Dari mana Ki? Astagfirullah. Keluar Berdandangi tadi, mungkin nah. Helmi, berdandangi mungkin. Kalau kita Iya. Bu suka bagaimana namanya di sekolah kita tentang penerapan karakternya, kulturnya ini bagaimana di sekolah penerapannya. Saya juga ini mengenai masalah itu. Susah sekali anak saya itu bagaimana caranya diterapkan itu masalah tentang bully karena anak-anak itu sekarang ya boleh dikata bisa setiap saat itu terjadi. Bagaimana caranya itu Ibu menghadapi anak-anak supaya tidak saling mengejek, tidak saling ini, apa kira-kira solusinya? Sayang kamu itu kalau 30 kepala mau kita satukan. Ada ngeri. Kalau Pastinya saya tahu di mungkin di sekolahku banyak siswaku saya Bu, lebih Alhamdulillah. 100. Alhamdulillah. Kita 100, Kan saya kuota toh kita 250. nuntung. Baru semua karakternya kan beda-beda. Saya itu agak bagaimana bingung bagaimana caranya menghadapi mereka supaya di antara anak-anak itu yang unik itu bisa kita perlakukan sesuai dengan maunya. Susah sekali betul-betul minta masukan dan seterusnya. Pasti mungkin yang pertama Bu dinasihati, diberi pemahaman yang baik. Ya, yang mana yang baik, yang mana yang jelek. Nah, kita sebagai seorang guru itu memang tidak akan habisnya untuk menyerah. Ya. Kita memang harus bentuk karakter anak tersebut ya, untuk menjadi yang lebih baik. Ya, tidak bosan-bosannya sebagai seorang pendidik ya, dapat mengarahkan anak didik kita. Kemudian yang memang kayak ada yang nakal atau apa, arti itu kita bimbing khusus face to face ya, agar misalnya kalau nakal tidak mengulanginya lagi. Gitu mungkin. Ya, karena kan anak SD. Beda kalau anak SMK agak sedikit bisa memahami. Ya betul Ibu. Betul sekali Bu. Kalau anak SD, waduh, parah dari sekian banyak itu ya. Biasa sementara diarahkan di sini, ke sana lagi lain maunya. Ya bagaimana mensiasati anak-anak. Karena karakternya yang beda-beda dalam. Ibu. Usia Yeah. dari SD menuju SMP masih mau main-main. Iya. Masih mau baku tape-tape baru masuk di usia SMP usia peralihan itu. Oh Luar biasa banyak juga. itu guru ndak mau sekali mengajar di SD nah karena Anda bilang susah katanya kalau masih kecil kita ini. Tapi ya begitulah saya sebenarnya lebih senang kalau SD mengajar dari nol anak-anak itu kita
kita bimbing sampai menuju dewasa lah. Kalau SMA, sang ada iparku, nah bilang, enggak mau mengajar di SD, mending di SMA. Aku bilang kalau saya kan bisa sebenarnya dari guru agama kan pendidikanku bisa dari SD sampai SMA, tapi saya memang lebih cenderung di SD. Tapi itulah tantangan bagi saya, tantangan berat untuk anak kecil dihadapi. Maunya main-main terus, biar sementara belajar. Iya, begitulah anak-anak. Tapi Ibu, kalau saya dinilai Siri Aceh, saya masuk di slogan yang kedua dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madya Mangun Karsa, yang dalam artian itu kita sebagai seorang guru di tengah kesibukannya kita harus mampu membangkitkan atau menjadi support system bagi anak-anak kita. Kaitannya dengan nilai budaya Siri Napace, kalau Siri kan lebih melekat pada diri bagi kita orang Bugis, kemudian kalau Pace itu kita menekankan bahwa kalau contohnya dalam dunia pendidikan itu dalam bersaing kita harus sehat, menang kalah itu biasa, seperti itu kalau di bagian Pace-nya. Kemudian kalau di bagian Sirinya itu kita tekankan bahwa di dalam kelas semua siswa memiliki kesempatan yang sama. Jadi semua siswa layak untuk memberikan suatu pendapat dan semua pendapat siswa itu harus dihargai, seperti itu. Kalau menurut saya untuk Siri Napace-nya, artinya apapun yang dikemukakan oleh seorang peserta didik itu harus kita terima dan teman-temannya mampu menerima. Kalaupun itu terjadi sebuah pertentangan, itu adalah sebuah risiko dan tidak berakhir untuk menjatuhkan orang lain, seperti itu, Bu. Bagaimana menurut? Iya, sudah Sudah betul itu, Bu. Sudah cocok. Semakin menuju poin terakhir. Ya. Kemudian yang Tutur Handayani. Kita dibuat PPT-nya. Oke, Pak. Bagaimana, Pak? Kemudian yang untuk semboyan Tuturi Handayani, Bu Andi Dewi. Kalau Tuturi Handayani itu sebenarnya Maksudnya Pak Fasil ini apa? Nggak kedengaran. iya, apa yang bilang itu fasilitator deh. Iya, apa itu Pak? Maksudnya apa Pak? Matikan. Nah, ingatkan Meki mungkin waktu. Oh, Mungkin. Nggak tahu, Karena- nggak jelas kita di Karena sudah jam 9 dan kayaknya ini harus berakhir jam 10. Berarti 30 menit kapan nak kasih ke waktu menyampaikan. berarti sudah ya. Kita simpulkan nih barangkali baru diselesaikan nih. Bu Andi Dewi. Gak jelas ke juga apa Bagaimana, bilang, Bu, karena saya intip-intip room sebelah, belum pi juga kembali semua orang. Tapi Pak Ilham, bagaimana apa tadi disampaikan Pak ini Pak Fasil itu nggak jelas kedengaran. ya saya juga. Siapa tahu yang di room sebelah dia ini. Maaf Bu, saya juga ini baru bergabung lagi, terlempar tadi.
Begini, room utama jangan kita tinggalkan di situ. Jadi dua tab di laptop, dua room dalam satu laptop supaya informasi di sebelah bisa juga kita dengar. Sampai tidak kutahui saya kalau 2 room dipakai. Iya, itu Ji tadi Bu yang awal jam Mama Ki keluar. Keluar aja tadi, Bu. Masukkan lagi di situ, masukkan lagi di grup kecil ini. Tapi enggak ku dengar apa yang bilang itu fasilitator kah? Enggak kedengaran sekarang. Iya, jadi sudah. Lah kayaknya. Iya, belum saya lihat. Jadi bagaimana Bu Andi Dewi? Ini yang poin 3, kemudian poin 4-nya lagi nilai kekeluargaan. Yang sesuai semboyan yang mana? Semboyan Tuturi Handayani? Iya, kalau Tuturi Handayani itu kalau dia titik fokusnya kayaknya Ibu melakukan ini pembelajaran inklusif. Dia mendorong Dia mengerahkan peserta didik melakukan hal yang positif, semangat kerja dan moral yang baik sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Kalau dia dalam belajar. diimplementasikan, kemampuan kita sebagai seorang guru untuk terus menuntun, menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Seperti itu. Iya, begitu mungkin. Nggak ada itu yang anu. Ini kayak anu dia Bu. Atau ini yang masuk anu kapan di nilai Sirina Pace karena dia lebih ke inteleknya kayaknya nih, peranan inteleknya anak-anak. Iya. Kalau atau nilai kekeluargaan yang kita jadikan Ingma Dia Mangunkarsa. Kalau Ingma Dia Mangunkarsa itu kan bisa juga kayak membangkitkan semangat. Iya, ini peranannya kita menjadi seorang guru di luar dari kesibukan tak masing-masing, kita masih memikirkan ini lebih punya kayaknya ke ini. Bisa melakukan kebersihan bersama. Bisa? Itu bisa. Atau Bu, bagus kapan ini kalau Sirina Pace kalau mengumpulkan tugas. Berarti bisa itu di Tuturi Handayani kalau dia iya tidak membeda-bedakan toh. Iya, masuk di Tuturi Handayani. Bisa kayaknya. Ingma Dia Mangunkarsa masuk di melakukan kebersihan bersama saja. Di nilai kekeluargaan masuk di situ Ibu nilai kekeluargaan. Jadi kita menjadi support system bagi seorang siswa untuk terus belajar begitu. Itu yang pertama ya. Iya, kita jadi inspirasi bagi siswa, kemudian kita jadi motivasi yang positif bagi seorang siswa. Seperti itu. Iya, cocok. Jadi pertimbangkan dulu Budi, pikir-pikir dulu.
Siapa tahu ada lain dari Pak Kamil, Bu Andi Dewi. Ada masukan? Jelek jaringannya mungkin. Siapa tahu ada tambahan Pak Kamil. Iya Pak Kamil. Silahkan. Bicara, Ki, karena kresek-kresek terus jadi dengar. Kurang bagus mungkin jaringannya Pak Kamil. Oh iya, mungkin kasihan. Jadi mungkin bisa disimpulkan tadi itu bagaimana? Belum Kalau nilai religi masuk tidak itu di dalam Religi, masyarakat ini? ya. iyalah harus menurut saya lah yang paling Religi, penting itu dari nilai pendidikan religi itu juga. nilai agama itu yang harus penting. Iya. Religi, iya, kayak mengaji Kalau bersama. kita di Islam itu dasar kehidupan kita yang pondasinya itu adalah agama. Makanya kalau di sekolah saya itu tiap hari Jumat ada namanya Jumat ibadah. Ya, di situ nih kita anak Iya. dikumpulkan di ruang Di depan musola. mengaji. Iya, kalau saya di musola Iya. atau di depan pekarangan sekolah. Juga bisa membentuk karakter Itulah anak. Kalau Al-Quran. musola tidak, yang tiap kelasnya jika itu ada guru agamanya kan tiap hari ada mengadakan sholat duhur sebelum pulang tiap Iya. kelas. Jadi betul juga cocok juga kalau religi dimasukkan itu karena kan Ki Hajar Dewantara kan pasti juga orang yang beragama Agamanya kan. kuat, ya. Iya, pastilah dia yang utama itu. Bisa Ki, mungkin bergeser Pak Kamil dari situ dulu cari jaringan. Walaupun sebenarnya tidak bisa juga dipungkiri kalau di daerah Kajang itu agamanya kan masih bagaimana ya, masih bercampur antara adat agama itu masih kalau menurut saya ini masih bercampur itu. Kalau kan orang bilang tidak bisa mungkin baca-baca, tapi kan di Kajang itu tidak bisa terlepas dari itu. Kalau makanya yang tugas utama kita di Kajang itu ya bagaimana caranya menanamkan fondasinya sekuat-kuatnya fondasi agamanya itu ke siswa. Karena ya kalau di lingkungan mereka kan belum terlalu dikuatkan itu agamanya. Jadi ya beragama sih, sholat tapi Adatnya masih kental. Iya, adatnya masih kental. Ini masih saya berbicara ini di sekitarku, bukan di Kajang seluruhnya Bu ya, bukan Kajang secara umum. Di sekitarku Iya, di luar saja. kalau di Kajang di sini tuh di daerah rumah itu masih kental mak baca-baca begitu, pergi perahunya, turun ke perahunya baca-baca, bakar dupa, ya, tidak sholat. Di guru agama di sekolah ini selalu belajar berapa hari menghafal ini bacaan sholat tidak bisa. Jadi kerja kerasnya itu guru agama itu di sekolah saya gitu. Jadi mereka itu kerja keras untuk menanamkan ini fondasi agamanya itu dengan caranya. Sebagian juga ada juga yang kuat agamanya sebagian, ada juga yang bukan secara umum ini. Saya berbicara sebagian kecilnya saja di sekitarku begitu. Tete salah pemilih lagi. Salah pemilih sembilan. Oke, saya sepakat itu Ibu.
karena masih ada beberapa siswaku masih belajar ini gerakan sholat, bacaan sholat. Iya. Jadi saya juga bilang, ini waktu SD bagaimana itu deh? Ada juga biasa siswaku dia datang di sekolah itu nggak bisa membaca, jadi mau kita keluar dan mau kita tolak karena kan ada biasanya mengaji dengan membaca, nggak mungkin karena nggak boleh menolak. Iya, kita bersiswa. Cocok tadi dia bilang Ibu Elmi bahwa iya, jadi pendidikan sejak dini itu bagi anak didik kita itu pendidikan yang ada di keluarga, pendidikan keluarga. Guru tidak selamanya kita berapa jam, mungkin 9 jam ya, atau 8 jam ada di sekolah untuk membimbing anak tersebut. Kalau tidak ada pendidikan sedari dini dari keluarga, jadi itu memang susah. Itu kasihan, repot di sekolah untuk membimbing anak tersebut. Ya, karena kalau saya tuh di sekolah kan saya guru agama dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bagaimana saya itu ya, karena saya mengajar anak-anak memperkenalkan ada istiadat yang ada di sekitar kita itu, terutama itu yang tadi yang dikatakan bahwa Ibu Elmi yang katakan bahwa sekarang kan tidak bisa cuma baca-baca, tapi masih tradisi di kampung-kampung, terutama di sini di Ini Pak Kamil tuh kayaknya bicara gitu, tapi nggak kedengaran dia. Rata. Pak Kamil. Iya. Halo. Iya. Bu, ada mungkin Pak Kamil? Iya, ini Pak Kamil, kasihan. Iya, tapi tidak kedengaran. Itu dari bilang Kak, geser ke Pak Kamil dulu. Dengar Jap, kalau saya dengar Ibu. Iya. Dengar Jap. Kalau saya tahu Ibu di kampung sini betul apa yang dikatakan Ibu Elmi tadi, bahwa itu adat istiadat itu tidak boleh tidak anak-anak sekarang masih melihat anak-anak, masih melihat orang tuanya di rumah, masih apa istilahnya selamat ya membaca-baca itu. Iya, adat. Apalagi kalau mau masuk berpuasa itu tidak bisa mungkin dihapus itu adatnya ya Bu. Dosa ke abdi. Iya. Marah mungkin pemangku adat ya kalau dihapus adatnya. Iya, kalau mau bulan puasa itu begitu orang biasa baca-baca. Baca kalau sama ayam, jadi itulah mungkin gratis istiadat yang bisa kita cuma bagaimana cara ini memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa bukan sebenarnya itu seperti yang disembah, tapi kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuma menyiapkan saja itu supaya syukuran menyiapkan saja itu supaya kalau sudah kita berdoa langsung dimakan. Bukan bilang itu yang mau disembah, tapi kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Tapi untuk itu untuk mempermudah kita kalau sudah berdoa mengambil makanan-makanan karena sudah ada yang disajikan di situ. Mungkin begitu seperti itu, Bu. Atau bagaimana penyampaian kita kepada anak-anak. Tadi apalagi saya kalau SD masih sensitif, butuh perjuangan ibu suka kita. Iya, mulai dari nol tentang sholat. Kalau saya itu bagaimana kalau saya jadi minta kasus kita Ibu bagaimana kiat yang saya lakukan supaya itu bisa anak-anak lebih paham, mengerti dengan keadaan dan situasi. Ya, agar mereka itu mengerti juga bahwa bagaimana cara itu menanamkan kepada anak-anak itu agar mereka itu paham betul bahwa hanya satu Allah yang wajib kita sembah. Karena dengan melihat begitu banyak banyak ada yang masuk yang ada sekitar kita. Saya minta
bisa mungkin diputarkan video Ibu kalau mengajar ini yang baik, yang jelek. Tidak bisa Bu kalau orang ini, karena itu terikat dengan kepercayaan sama dengan kita. Betul. Kepercayaan seperti itu. Kalau Kita keyakinan jadi kita mengubah sebuah keyakinan. Jadi kita masuk dari bagian adat istiadat seperti itu. Jadi kalau itu betul Bu Ade, betul. resikonya kita adalah berjalan beriringan dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Apalagi kan kalau misalnya kita nih daerah Kajang ini mau mencampuri masalah adat, wow. Mungkin Marah pemangku demo adat. barangkali marah pemangku adat. Apalagi kan kayak saya ini kan pendatang di Kajang. Saya kan orang Bangkiro masih di Kajang. Oh, Malah saya nanti diusir dari Kajang kalau ikut-ikut campur juga masalah adat itu kan urusan mereka Bu. Jadi yang bisa mengubah itu ya diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Yang tugas kita ini cuma bisa betul kata Ibu Suka tadi, cuma bisa mengarahkan, menuntun. Kan kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntun. Menuntun saja anak-anak, kalau seperti ini sebenarnya itu begini, yang benarnya itu begini. Tergantung dari mereka mami mau mengikuti atau tidak. Kalau saya begitu. Kalau masalah adat iya. tidak bisa dicampuri kalau masalah adat. Itu Betul itu, sudah Bu. jadi kekayaan daerah Kajang itu adatnya seperti itu. Iya. Tapi saya itu suka budaya Kajang karena kalau misalnya lagi ada pesta adat begitu kayak orang meninggal, kan saya tidak pernah lihat di Bira. Saya biasa itu tuh kasih singgah mentong motor baru kuliah lihat apalagi kalau orang lain itu kayak adat kan dia kayak buka rumah itu biasa kalau dia kayak ada acara apa begitu. Tapi sebenarnya Kita bagus juga menarik. dapat Atau mungkin karena juga saya hasilnya. basicku dari pendidikan IPS sehingga menarik ya hal yang seperti itu. Baru Iya, kan kita sangat gurunya nyambung. dipanggil, Bu Dewi. Ibu gabung Ki. Jadi kita lebih paham, lebih tahu oh begini adatnya begini. Iya, karena di tempat Kalau mengajarku baik itu kita menyatu dengan adat yang begitu karena tempat mengajarku masih bagian dari Amatoa begitu. Dia kayaknya masuk desa adat di 9 desa adat Kecamatan Kajang. Kayaknya itu desaku salah satunya masuk karena kalau saya lihat begitu masyarakatnya. Iya. juga kalau daerah Masih sana tahu daerah siapa itu. masuk kawasan adat apa Oh iya, masuk lagi Pak Kamil ya. ya mama kita Kamile maling kamu kita nama Iya. Laptop yang jelek. Dan serang Tapi bagus Pak. waktu yang tersisa kita dihususkan untuk Pak Kamil. Iya, silakan Pak Kamil. Benarnya rezeki. Masuk maki Pak Kamil. Iya. Dibantu Kak. Bagaimana caranya itu? Agar anak-anak itu lebih paham tentang adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing. Bagaimana caranya itu menyampaikan supaya mereka paham. Karena adat istiadat itu kita ya tidak bisa ditiadakan. Karena itu adalah kekayaan bangsa kita, budaya kita. Tinggal bagaimana caranya susah dihilangkan kalau ada anak-anak didik kita. Iya, terus lanjut Bondi Dewi. Ku anu kan pakai kapang dulu Dik. Iya. Bagaimana sebentar presentasinya? bungkus mie. Halo Pak Kamil. Bungkus mie Bandi. Oke. Saya bacakan dulu Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang poin pertama itu apakah kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD?
sebelum kita terlalu jauh, kita harus lebih pahami dulu apa itu sosial kultural. Sosial kultural itu didefinisikan sebagai gagasan-gagasan atau kebiasaan, keterampilan, seni dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Kemudian kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian konsep sosial kultural di daerah Kajang Herlang, karena kita mayoritas guru yang bertugas di daerah Kajang Herlang. Yang pertama itu ada nilai religi, kemudian yang kedua itu ada nilai gotong royong, kemudian yang ketiga itu ada nilai mapatabe, yang keempat ada nilai siri napace, dan yang kelima itu ada nilai kekeluargaan. Kita dengar, Ji? Dengar. Iya, Dengar. Dengar Ibu. Dengar. Iya, didengar Ji. Kemudian untuk poin pertama, nilai religi. Pada dasarnya nilai religi itu tidak terlepas dari kelekatan yang ada pada anak, karena setiap anak dilahirkan dengan agamanya masing-masing, seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan pemikiran KHD, sebagai seorang manusia itu kita harus Ya, lanjut. Kalau dinilai dari pemikiran KHD itu ada nilai luhur yang pada dasarnya nilai-nilai yang mampu membentuk pribadi seorang anak, nilai moral seorang anak, dan etika, sehingga dalam perbuatannya mencerminkan sifat budi luhur, yang artinya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat berupa nilai religiusnya, nilai moralnya, nilai estetika, dan sebagainya. Kemudian kalau kita implementasikan dengan lingkungan masyarakat Kajang, di nilai religi itu di siswa ada beberapa sekolah, contoh dari sekolah Ibu Elmiwati Asis yang sudah menerapkan itu one day one ayat. Jadi one day one ayat Setiap hari Jumat. one day one ayat yang artinya setiap hari Jumat itu menjadi suatu kewajiban bagi peserta didik untuk membaca ayat Al-Quran. Al-Quran, iya. Sama juga di sekolah. Kemudian nilai yang kedua itu ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong dalam pemikiran KHD, kelompok kami dapat bahwa ini bertitik fokus pada budi pekerti. Budi pekerti seorang murid yang sesuai dengan slogan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungkulada, di mana menjadi suri tauladan murid, di mana guru menjadi suri tauladan muridnya. Contohnya pada saat guru memasuki ruang kelas, guru biasanya memberi salam, kemudian guru memerintahkan untuk ketua kelas menyiapkan kelasnya dan berdoa bersama. Kemudian nilai yang ketiga itu nilai siri napace. Kalau dia nilai siri napace, artinya pendidikan adalah pembudayaan bahwa manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu ada kodrat alam dan zaman dan zaman. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pemikiran itu terkait dengan pemikiran KHD, contohnya dalam lingkungan sekolah, yaitu kita menanamkan pada diri bahwasanya setiap anak itu memiliki kemampuan yang sama dan tidak berbeda-beda. Kemudian setiap murid itu memiliki perasaan yang harus mempertahankan harga dirinya masing-masing tanpa dicederai, karena hal-hal yang seperti itulah yang mampu memicu tindakan bully pada seorang anak.
Itu untuk Sirina Pacek. Kemudian yang keempat itu ada, ada aku lupa nih, 5 Patabe harusnya ketiga. Nilai Mapatabe. Nilai Mapatabe. Untuk nilai Mapatabe itu dia masuk di konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Oh, berat tak balik contoh Bapak Ibu. Yang ini kayaknya yang memberi salam. Tak balik Ki. Dulu. Yang masuk lagi. Perbaiki nih Bu Andi. Iya, kayaknya ini yang beri salam yang budaya Mapatabe. Beri salam. Kalau dia nilai kekeluargaan, konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara selaras mendidik dengan hati. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kalau implementasinya bagi kita budaya masyarakat Kajang, yang mayoritas pekerjaan kedua orang tuanya itu ada yang melaut, kemudian ada yang berkebun, sehingga guru menjadi tolak ukur sebagai bagian dari pemerhati tumbuh kembang anak-anak tersebut. Contohnya di sekolah Ibu Elmi Wati Asis, beliau menerapkan itu setiap anak wajib membawa bekal di sekolahnya dengan tujuan bahwa anak-anak harus dekat dengan orang tuanya, dalam artian setiap anak kalau dia berangkat ke sekolah tidak hanya dikasih uang lalu pergi. Iya, terus jelek mungkin jaringannya Bandit Dewi. Iya, kenapa Bu Andi? Jelek kapan? Karena tidak kedengaran. Iya, ada sempat tadi yang tidak kedengaran yang terakhir. Lanjut Ki, terus. Jelek jaringan Tai Bu Andi. Hendak didengari. Kayaknya Jelek jaringan tak kedengaran. Jaringannya kapan? Sebab tak mati lampu. Iya.
Oh, kadang memang begitu, Bu. Di kalau mati lampu di Biasa jaringan juga kalau mati lampu enggak. Mandi Dewi di Bira Oh, di sekarang. Birai. Iya. Guru SMP tuh Ibu Dewi Kak. Iya. Saya sama Pak Asri kapan guru SD. Ibu Elmi. Oh, Bu Elmi juga. Oh iya. Ya, tadi sementara dijelaskan ada Mana nilai-nilai luhur Mandi kearifan Dewi? budaya daerah. Oh, enggak ada, minda ada di jalan. Iya. Sempat hilang. Jelek jaringannya. Iya, jelek mungkin Belmi jaringannya. Iya. Iya, tadi sempat nomor 3 yang dijelaskan Ibu Andi Dewi. Ini bagaimana nih di grup ini, bagaimana di grup sebelah? Iya, coba Ben diintip-intip yang di sebelah di. Belum ada tuh juga selesai. Ya besok presentasi mungkin. Iya. Terus lanjut Wandi Dewi. Tidak ada dengar Mi Bandi Dewi. Tidak ada mi suaranya. Ada di room sebelah tapi agak jelek mungkin juga. Iya jelek gitu, dia sempat keluar. Iya jadi cocok mungkin itu di Bu Elmi, Bu Suka, Pak Kamil ada tadi. Iya. Sudah Iya, di dijelaskan oleh Bu Dewi. Kapan nih direkap bagaimana? Iya, sudah. Iya. Hasil dari Iya. kita, tuh. Bisa dia perbaiki. Iya, Ada yang terbalik katanya. Perbaiki bagaimana? Iya. Iya. Jadi kita tunggu. Kita tunggu saja dulu kembali bergabung lagi dulu Bandi Dewi. Iya. Oke, kita tunggu dulu Bandi Dewi. Tempat ada lampu di sekitarnya. Itu iya, dia masuk. Jadi Bapak Ibu sudah cocok di karena tadi sudah selesai, sisa mau di rekap diperbaiki. Karena kebetulan Bandi Dewi yang ini. Bagaimana kalau kita tutup ini saja dulu, baru kita bergabung di grup sebelah? Karena kan setengah 10 juga. Bapak, ada Bapak di sini. Iya. Bagaimana Pak Basir? Iya. Tadi sudah Pak, cuman jaringan dari teman kami kurang bagus. Ya ini enggak sempat lanjut dari pembahasan. Sudah menyimpulkan Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak? Kami kembali main nih Bu. Tidak ada. Jadi kami kembali dulu Pak ke grup sebelah Pak ya. Iya Ibu. Jadi kembali ke grup sebelah.
Kembali Ki, semua ke grup sebelah Ibu. Oke, Iya, baik. Mana nggak Ki kembali Ki. gabung? Mana Ki Tarik lagi bergabung? yang awal. Hah? Yang awal. Yang awal lagi. Jangan makin tutup di sini yang awal. Iya, yang awal Ibu. Udah makin Belmi? Iya. Iya. Bapak dan Ibu yang sudah selesai di sini silakan kembali ke main room. Gitu, Bapak. Silakan kembali ke main room, Ibu. Belmi, jadi bagaimana kalau di ini kelompok tak baru belum pi masuk? Dapat Dewi. Paji sebentar Pi lagi baru biar Mi dulu. Dia maki dulu out dari situ. Masuk maki dulu sini. Ibu Andisri, Ibu Sukawati, Bu Elmi Warianti, silakan kembali ke main room. Ya. Bagaimana? Mohon maaf Pak, kurang kedengaran dengan jelas yang Bapak sampaikan. Room sebelah, room utama. Kembali Ini ke Pak, saya sudah kembali. Saya sudah kembali berada di room yang pertama Pak. Jarah kami keluar Bu Elmidi Iya dari kayaknya. sini. Di keluar maki tanya dari sini di. Keluar lagi dari sini. Iya, Iya keluar lagi. Anter kita main tulak lampa. Pelanter makin temai ko dong. Tere ko kodong itay. Oh, bito. Ita? Oh, Ita. Aita. Oh, Ita. Anda jago kurang. Lantama seri grup utamanya. Tere grup utama atas sampai Ini saya encontré ini. yan tu. Tak balay aki. Yang tere ini Iya. tak balay do. Yan yung tak boleh dari pantamakis eh. Ini cocok. Pila-pila ya porong ka. Tadi kesan bunyi kesamaran di belum puasa. Ya kurang kalau kurang kalau Jakarta.
Iya, presentasinya besok Pak, perorangan atau per kelompok? Oh iya, iya itu yang saya membaca doa terlebih dahulu.
refleksi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata di sekolah saya itu sudah diterapkannya tentang penerapan Ki Hajar Dewantara, di mana di sini sudah diberlakukan menjemput siswa itu setiap pagi, datang setiap pagi sebelum anak-anak datang. Kemudian kita itu mengajar anak-anak itu bagaimana melakukan sopan santun dengan cara setiap pagi itu diadakan juga apa namanya membersihkan, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diterapkan setiap hari, dan bagaimana di penerapannya di dalam kelas di dalam kelas itu penerapannya juga selalu mengedepankan pendapat atau menghargai pendapat siswa-siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.